Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di program Titik 2 Project. Program kali ini adalah program podcast Bisik, bicara asik tentang politik. Tentunya akan membahas informasi terkini seputar politik. Dan bersama saya Wilda Aulia ditemani dengan narasumber-narasumber yang berkiprah di dunia politik. Baik Sobat Bisik, pada episode pertama ini kita akan membahas terkait dengan pengusaha jadi politikus membela rakyat atau membela korporat. Tentunya saya tidak sendiri, alhamdulillah sangat bersyukur pada kali ini ditemani dengan Mas Helmy Zamrudiansyah. Selamat datang Mas Helmy di studio kami. Terima kasih Mbak Lia. Oke, senang rasanya Mas Helmy bisa duduk santai di sini ya Mas ya. Ya, saya senang sekali. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah kabar dahsyat, sehat, bahagia. Alhamdulillah baik ya. Baik. Oke, Sobat Bisik, perlu diketahui nih bahwasanya pengusaha atau pembisnis yang berkecimpung di dunia politik itu sudah tak asing lagi di benak masyarakat. Akan tetapi yang perlu di-highlight adalah tujuan mereka yang katanya ikut menyuarakan kesejahteraan rakyat benar dilakukan atau justru malah akan membela para korporat begitu. Dan tentunya kita ulik bersama dengan Mas Helmy Zamrudiansyah. Baik Mas Helmy, untuk mengawali podcast kali ini Mas Helmy bisa menyapa Sobat Bisik terlebih dahulu nih. Baik, halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmy Zamrudiansyah. Saya adalah CEO dari CV Makarim Berkah Group, sekaligus kami mendaftarkan sebagai bakal calon legislatif 2024 yang insya Allah tanggal 14 Februari nanti kami memenangkan kontestasi politik di Jember, tepatnya di Dapil 2. Ya, sambung doanya. Terima kasih. Oke, Mas Helmy di Dapil 2 gitu ya Mas? Ya. Dapil 2 tuh daerah mana sih Mas? Ya, untuk Dapil 2 sendiri itu daerah Arjasa, Patrang, Sukorambi, Panti, sampai di Rambi Puji. Oke, Sobat Bisik yang berada di daerah tersebut, mungkin Mas Helmy ini yang sekarang lagi stay mengikuti podcast Bisik mungkin menjadi referensi begitu ya, bahwasanya ini dia sosok Mas Helmy Zamrudiansyah begitu. Insya Allah kita mau mengantaskan diri untuk jadi legislatif ya. Masya Allah. Baik, Mas Helmy memutuskan berkecimpung di dunia politik itu sudah menjadi cita-cita atau Mas Helmy ini tergerakkan hatinya ketika melihat suatu fenomena, Mas? Baik, kalau dibilang cita-cita ini bukan cita-cita. Cita-cita saya hanya sebagai manusia biasa yang memiliki usaha dan bisa menebar manfaat sebanyak mungkin kepada masyarakat. Dan alhamdulillahnya karena kami selain pengusaha kami juga dipercaya dengan rekan-rekan untuk menjadi beberapa ketua di organisasi kami. Salah satunya HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kami juga sebagai ketua bidang 6, di mana kami berkecimpung di UMKM, ekonomi kreatif dan pariwisata. Dan juga kami juga sebagai ketua di CTH Jatim, Citra Tangguh Harapan. Jadi Citra Tangguh Harapan ini adalah komunitas untuk pemasaran UMKM se-Jawa Timur. Kami kebetulan diamanahi untuk menjadi ketua se-Jember Raya sama Bondowoso. Wow, pengalamannya cukup menarik. Dan beberapa masih kami juga menjabat sebagai Vice President ACSP, kami juga menjabat sebagai sekretari dari Garda Indah Jatim ya. Artinya kegiatan kita di organisasi sangat aktif. Maka dari itu teman-teman pada saat ada pemilihan kontestasi politik ini kami didorong oleh teman-teman dan alhamdulillahnya digayu bersambut oleh orang tua kami, mama saya dan istri saya juga mendukung. Jadi kenapa tidak gitu? Karena bisa jadi ini juga sebagai visi untuk menggapai visi kami, yaitu menjadi saluran manfaat untuk semakin banyak umat. Luar biasa. Jadi karena ada banyak support dan juga lingkungan yang mendukung, situasi yang tepat begitu ya, sehingga ini adalah momentum begitu ya untuk terjun di dunia. Karena kesempatan belum tentu datang 2 kali. Nah, itu yang perlu dicatat Mas. Jadi bismillah. Nah, Mas Helmy, mungkin saat ini Mas Helmy juga sudah mulai begitu ya memasang baliho atau foto-foto di sepanjang jalan Dapil. Nah, selain memasang foto atau baliho ya Mas ya, tentunya ada hal yang paling esensial, yakni visi misi. Nah, Sobat Bisik ini perlu tahu nih Mas,
Apa sih visi misi dari Mas Helmy Zamrudiansyah ini? Baik, kalau ngomongin dari ini ya, personal branding kita bukan hanya di baliho dan ini ya untuk media cetak aja, kita juga berbagi ini ya, berbagi produk kami dengan branding kami juga supaya apa? Supaya mengedukasi masyarakat. Karena kami sendiri itu belum apa-apa sudah berkontribusi ya. Di sini kalau bisa teman-teman dapat ini, di sini ada barcode ya. Barcode itu scan aja. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk bisa membantu para pelaku UMKM untuk bisa mendaftarkan NIB, PIRT sampai halal secara gratis. Nah, selain itu kami juga membuka klinik untuk UMKM. Siapapun boleh konsultasi bersama kami untuk bisa maju bersama untuk menggerakkan perekonomian Indonesia. Jadi itu juga secara gratis. Nah, jadi kalau mau ngomongin visi misi atau program-program kerja ke depan, tentunya kami sebagai pengusaha yang tadinya UMKM ya, kami memahami betul bagaimana tantangan-tantangan para UMKM, sehingga harapannya kami bisa menjadi serapan aspirasi dari UMKM dan bisa menggodok ya, mengadvokasi permasalahan dan bisa menjembatani untuk bisa menjadi peraturan-peraturan yang adil dan mensejahterakan para UMKM. Wow, Sobat Bisik. Menarik ya. Oke, Mas Helmy, mungkin tadi sudah di-spill dikit-dikit terkait dengan strategi. Nah, ini saya terpantik untuk mempertanyakan, tentunya Mas Helmy sekarang menjadi caleg itu sudah melalui tahap pendaftaran begitu. Ada strategi yang mungkin sudah dilakukan dan akan dilakukan. Nah, boleh diceritakan dong Mas, bisa disampaikan pada Sobat Bisik apa sih strategi saat ini? Baik, strategi saat ini kami ini ya turun ke bawah untuk membantu teman-teman UMKM bisa menerbitkan segera legalitas dari usahanya, dan nantinya kami juga akan mengajak teman-teman UMKM ini untuk scale up. Bukan lagi kita berjualan di daerah Jember aja, bukan lagi kita berjualan di alun-alun saja, tapi bagaimana UMKM Jember ini bisa memasarkan produknya itu ke seluruh Indonesia, bahkan ke internasional. Harapannya itu karena apa? Sebenarnya peran pemerintah itu justru membangun UMKM untuk scale up itu, artinya memasarkan produk dari UMKM itu bukan hanya lokal saja, tapi bagaimana bisa menembus pasar dunia gitu. Karena kesempatan itu ada, cuman belum bisa maksimal. Karena apa? Karena belum ada pelaku UMKM yang menduduki jabatan di sektor pemerintahan gitu. Betul. Jadi insya Allah kalau misalkan teman-teman UMKM bersama kami bersinergi untuk bisa mendukung kami menjadi ini ya legislatif, nantinya insya Allah kami bisa menjembatani teman-teman untuk bisa memasarkan produknya lebih luas lagi. Katanya begitu ya Mas ya. Jadi Sobat Bisik, mungkin Mas Helmy dari tadi mengkaitkan antara politik dan juga usaha begitu. Perlu kita ketahui atau disclaimer dikit nih, Mas Helmy ini adalah CEO dari Makarina dan juga usaha-usaha yang lainnya gitu ya. Jadi Mas Helmy ini sudah melalang buana tingkat lokal, nasional dan internasional. Luar biasa. Semoga langkah geraknya menjadi motivasi bagi kita semuanya ya Sobat Bisik. Dan tentunya Mas Helmy, kita juga pengen tahu nih, gimana sih Mas Helmy ini memulai karirnya di bidang usaha? Ya, kami sendiri memulai usaha itu dari 2010 ya. Jadi 2010 sekarang 2023, otomatis sudah 13 tahun yang cukup lama ya. Usaha. Cuman kalau dari Makarina sendiri dari 2017. Nah, 2010 usaha apa Mas? 2010 kita jadi seorang fotografer, wedding fotografer tepatnya ya. Artinya kalau misalkan ada pernikahan-pernikahan di kampung-kampung gitu ya, kita mau motret mereka pesan 1 roll, 2 roll, kita layanin. Dan alhamdulillah 1 tahun berjalan, di tahun kedua alhamdulillah dikasih bangkrut. Pembelajaran ya Mas ya. Bangkrut kok alhamdulillah. Karena itu dari kalau kita nggak pernah bangkrut mungkin bisa jadi kita nggak pernah belajar. Kita bisa rendah hati. Bisa jadi itu menjadikan Mas Helmy puas diri begitu ya. Sehingga menjadi orang yang sombong, tamak dan segala macam. Justru dari situ Allah mendidik kami menjadi pribadi yang lebih baik insya Allah. Dari situ di 2011 kami membuka usaha percetakan dan alhamdulillah 2012 bangkrut, meninggalkan hutang 30 juta pada saat itu. Dan umur 21 ya, umur 21
utang 30 juta nggak bisa bayar, usaha bangkrut gitu ya. Akhirnya kita kerja ikut orang sebagai karyawan. Nah, jadi setengah gaji untuk biaya hidup, setengah gaji untuk biaya bank sampai 3 tahun selesai lunas, alhamdulillah. Dari situ kita mulai mulai merintis usaha lagi. Ya, jadi setelah ikut orang 3 tahun, kalau ikut orang jangan lama. Ya, supaya apa? Supaya mindsetnya tetap mindset pengusaha gitu. Jadi 3 tahun kemudian saya usaha kuliner pertama kali di es cendol. Es cendol. Ya, es cendol itu alhamdulillah di 2 bulan kita buka cabang kedua, di bulan kelima turun musim hujan. Nggak laku lagi. Otomatis ya. Challenging ya. Itu tantangannya. Artinya kita dari situ belajar evaluasi. Kira-kira jualan apa ya yang kira-kira di musim hujan juga oke gitu. Nah, sehingga kita evaluasi lagi, ternyata di minuman cendol itu yang paling laris adalah cendol varian coklat. Sehingga kita bikin minuman coklat aja gitu. Artinya di saat hujan bisa jadi minum coklat panasnya, di saat musim panas es coklatnya gitu. Nah, singkat cerita kita punya 18 klien ya untuk bisa buka franchise. Kita franchising begini. Jadi ada 21 outlet totalnya semua. 21 outlet. Ya. Itu tahun 2016. Dan pada saat itu karena kami berjanji untuk memberikan garansi 6 bulan nggak balik modal uang kembali dan alhamdulillah nggak ada yang kembali ya, sehingga maksudnya nggak ada yang balik modal. Sehingga saya harus mengembalikan uangnya investor sebanyak sekitar 230 juta. Usaha lagi bangkrut ya. Tapi kalau tadi kan kita belajar, kalau tadi utangnya di bank, kalau ini di orang. Gimana caranya ya, kita negosiasi, kita minta keringanan, yang jelas kita bakalan balikin, tapi tunggu dulu waktunya kita berusaha. Nah, dan saya yakin bahwa ketika kita melangkah bersama Allah ya, selalu ada keajaiban. Di situ kami mendapatkan keajaiban dan menciptakan produk makaroni. Muncullah Makarina. Dari 2017 kami merintis usaha ini dan alhamdulillah sekarang sudah 6 tahun ya, hampir 7 tahun, dan sudah bisa memberikan dampak yang luar biasa, baik itu buat reseller kita, buat supplier kita, buat karyawan-karyawan kita, dan buat keluarga besar kita. Mungkin Sobat Basic nih dalam hati, oh ini CEO dari Makarina yang terkenal jadi. itu gitu ya. Justru lebih terkenal Makarinanya betul. Karena apalagi mahasiswa UNED, mahasiswa Poliji itu sudah tak asing lagi dengan Makarina. Karena cemal-cemil tuh ringan gitu ya. Benar, cemilan ringan gitu Mas. Kayak gitu. Nah, ini Sobat Bisik, CEO dari Makarina yang saat ini juga berkecimpung di dunia politik gitu. Baik, Mas Helmi. Tentunya Mas Helmi ini ada pencapaian prestasi begitu ya terkait dengan selama usahanya tadi, atau posisi tertinggi ketika Mas Helmi itu bergelut di bidang bisnis begitu, Mas? Ya, posisi tertinggi masih dipegang sama Makarina ya selamanya, karena memang kami menjalankan usaha Makarina ini dengan berdasarkan fondasi yang kita jadikan ini ya, pijakan adalah keberkahan. Artinya kalau berkah itu meskipun nggak banyak gitu ya, tapi diberikan kecukupan. Tapi kalau misalkan kurang berkah bisa jadi banyak tapi nggak pernah cukup. Nah, maka dari itu kami sering-sering bersyukur karena kita merasa alhamdulillah sudah diberikan posisi terbaik di Makarina, dan semoga teman-teman yang di Makarina juga betah. Dan alhamdulillah selama ini memang mereka masih bersama kami ya, ada yang udah kerja 6 tahun, 5 tahun, yang masih memang mulai awal Makarina itu mereka masih stay di situ. Kenapa? Karena memang kita budayakan untuk bisa bertumbuh bersama. Tumbuh bersama, luar biasa. Nah, Mas Helmi, Mas Helmi tadi kan sudah menceritakan perjalanan usahanya begitu ya, dan juga tadi udah spill dikit terkait dengan politik. Nah, saatnya sekarang menggabungkan antara ranah politik dan juga ranah bisnis begitu. Mengapa Mas Helmi ini ketika sudah sukses di bidang usaha masih memiliki niatan udah deh aku berkecimpung di dunia politik? Mengapa itu terjadi gitu, Mas? Apakah memang dorongan pribadi atau dorongan dari orang-orang tertentu gitu? Ya, ini kalau bisa dibilang combine, artinya kombinasi dari saya sendiri belum ada panggilan ke situ sebenarnya, tapi
ketika kita coba kait-kaitkan, ada dukungan dari beberapa teman di komunitas, ada beberapa dukungan dari keluarga juga kan, kenapa nggak diambil aja gitu. Ini kan kesempatan yang bagus buat kamu supaya bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Dan kembali ke visi hidup kami yaitu menjadi saluran manfaat untuk banyak umat ya. Sehingga why not, tantangan ini kita coba aja gitu ya. Semoga ini benar-benar bisa menjadi jalan kita untuk bisa berbagi kebermanfaatan ke lebih banyak umat, terutama teman-teman UMKM gitu. Yang kami merasakan selama ini dampak dari ini ya, dari pemerintah itu masih belum optimal menurut kami kayak gitu. Masih belum optimal sehingga membutuhkan tangan-tangan sosok muda begitu ya. Pastinya, karena kalau kita apa ya, mohon maaf ya, bukan berarti kita menyinggung yang senior kami. Senior kami itu luar biasa, mereka dengan pengalaman yang luar biasa. Tapi sekarang itu zamannya udah berubah ya. Berubah kenapa? Karena sangat cepat ya, teknologi dan segala macam itu merubah kehidupan ini sangat cepat, sehingga kita butuh adaptasi. Dan siapa yang bisa beradaptasi, dialah yang akan menjadi pemenang di sekitar kita. Nah, sehingga untuk kita menjadi UMKM yang kuat, ekonomi yang kuat di Indonesia, ya kita harus bisa menguasai strategi-strategi yang terbaru. Makanya itu saran saya sih, pilih yang milenial. Pilih yang milenial dengan gagasan terbarunya, dengan bagaimana dia mencerna, memproduksi fenomena yang terjadi begitu ya. Luar biasa Mas Helmi. Dan Mas Helmi tadi juga membahas atau menyampaikan UMKM di Jember ini kan beragam gitu loh Mas. Yes. Bagaimana UMKM ini juga tergerak untuk mengikuti langkah jejak dari Mas Helmi? Mungkin bisa berupa motivasi begitu Mas. Ya, sebenarnya itu motivasi terbesar adalah dari diri sendiri ya. Jadi kalau misalkan Helmi pun di sini mengharapkan Helmi bisa berbagi motivasi, itu semua kembali ke teman-teman lagi. Ini tentang mindset. Back to yourself. Yes, yang bisa kita bantu adalah bagaimana teman-teman menempatkan mindset yang tepat sehingga mau bertumbuh, mau belajar, dan mau untuk lebih baik lagi. Itu sih yang terus kita gempur ya. Jadi beberapa kali kami juga dipercaya untuk mengisi kegiatan-kegiatan seminar di kampus-kampus di universitas di Jember. Alhamdulillah yang kita titik beratkan adalah di mindset, karena generasi zaman sekarang itu semua dimudahkan ya, tapi dengan semua dimudahkan itu justru kita bukan lagi bermalas-malasan, justru kita karena semua dimudahkan justru kita bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin dan harus bisa beradaptasi dengan lingkungan dengan cepat. Itu yang jadi mencari peluang gitu ya. Dari kesempatan itu akhirnya ada peluang untuk setiap diri bisa mengembangkan gitu ya. Yes. Tapi kalau bisa untuk mengembangkan diri sendiri dan juga peduli dengan orang lain, karena mindset yang Helmi tangkap selama ini mereka hanya mempedulikan diri sendiri aja gitu, tidak tanpa memudahkan orang lain. Jadi harapannya supaya teman-teman ini bisa bertumbuh dan lebih hebat lagi, maka hebatkanlah orang lain. Insya Allah kita akan dihebatkan sama yang di atas. Masya Allah. Jadi spiritual dan aksi sosialnya beriringan. Harus imbang, ya. betul. Oke. Nah, itu tadi Sobat Bisik motivasi ataupun mungkin cuat-cuat sedikit dari Mas Helmi. Yes. Dan Mas Helmi sebelum podcast ini diakhiri, ada yang ingin disampaikan ke Sobat Bisik? Buat teman-teman ya, intinya Sobat Bisik jangan sampai kita itu pesimistis ya dalam segala sesuatu. Kita harus optimis, kita harus punya value, kita memampukan diri sendiri dan juga harus menjadi seorang pemenang yang punya jiwa-jiwa seorang pemenang. Kenapa? Karena 2045 itu adalah generasi ini ya, saatnya Indonesia, generasi emasnya Indonesia itu benar-benar muncul. Kalau misalkan kita selama ini hanya menjadi generasi yang mager dan generasi yang ini rebahan aja gitu ya, puas diri gitu ya, kita nggak akan jadi something ya. Jadi kita harus bisa memberikan sesuatu, baik itu untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan juga Indonesia. Karena tanpa kalian Indonesia nggak ada apa-apanya ya. Jadi sekarang peran milenial dan zilenial lah yang berperan untuk bisa memajukan Indonesia.
salam buat pemuda Indonesia. Wow. Oke, terima kasih Mas Helmi sudah berkenan sharing bersama dengan kita semua. Sama-sama Mbak Mia. Oke, jadi Sobat Bisik yang tadi disampaikan oleh Mas Helmi mengakhiri podcast kali ini. Dan semoga podcast kali ini juga dapat bermanfaat bagi kita semua dan terus berkelanjutan begitu ya. Amin, amin. Karena, Sukses selalu buat Bisik. amin. Ya. Oke, karena akan ada berbagai hal menarik yang kita kupas bersama, tentunya dengan narasumber yang seperti Mas Helmi ini, tapi Ya. saat ini masih kita rahasiakan siapa Yes. saja begitu. Dan tentunya pada kali ini kita juga didukung dan disponsori oleh Larissa Jember, kemudian ada juga Radar Jember dan juga Makarina. Makarina Oke, Chef. nah ini nih salah satu bentuk yang mensupport podcast ini, Yes. begitu. Yes. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye bye.